البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Insyaallah kita akan menyelesaikan ini bab di kitab usulah ini tentang sholatul khauf. Ada beberapa cara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang kita baca. Ini bab yang ke-13, bab sholatul khauf. Jadi ketika dalam peperangan, maka dia mempunyai keadaan tertentu selain ya atau berbeda dengan keadaan ketika dia dalam keadaan aman. Yang keadaan-keadaan ini kadang kalau dilakukan, sholat ini kalau dilakukan di keadaan aman membatalkan ya sholat dia. Seperti banyak bergerak, ya demikian juga menghadap selain kiblat, demikian juga bahkan ya riwayat yang sahih ketika sangat penting sekali satu rakaat saja. Demikian juga berjalan, dalam keadaan berjalan ketika sholat itu. Maka disebutkan dalam hadis-hadis setelah lewat kita simpulkan ya di situ ulama ada 5 keadaan. Ya, 5 keadaan yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Bahkan ya keadaannya itu yang paling ya penting sekali disebutkan satu rakaat saja. Keadaan yang pertama yaitu hadis yang pertama dibawakan oleh Ibnu Hajar di sini, hadis Saleh bin Khawat. Saleh bin Khawat radhiyallahu anhu. Ya, ini kita simpulkan insyaallah demikian. Bagaimana caranya? Ini caranya kesimpulannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sholat 2 rakaat. Ya. Kemudian ada 2 kelompok para sahabat, ada yang menghadapi musuh, ada yang bersama dengan Nabi untuk sholat. Maka cara yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai rakaat yang pertama, maka Nabi diam. Ya, beliau diam. Ya, di rakaat pertama takbir demikian, kelompok yang lain masih menghadapi musuh. Kelompok satu bersama dengan Nabi sholat. Ketika rakaat pertama Nabi diam. Ya, kemudian sahabat yang lain yang di belakang beliau menyempurnakan rakaat yang kedua. Jadi Nabi berhenti. Ya, beliau berhenti di rakaat yang pertama. Ya, demikian. Sahabat atau qaiman, jadi Nabi di rakaat yang kedua berdiri diam saja. Sahabat yang sholat di belakang beliau ya menyempurnakan rakaat yang kedua, kemudian sujud, kemudian salam, kemudian pergi ke arah musuh. Kemudian ketika Nabi diam, ya kan, beliau kan sudah melakukan apa? Rakaat yang pertama. Tadi menghadapi musuh datang, sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam berjamaah. Ya, kemudian Nabi pun menyempurnakan rakaat yang kedua. Kemudian ketika akan salam beliau diam dulu. Sahabat yang di belakang menyempurnakan. Ya, sahabat yang di belakang menyempurnakan rakaat yang kurang, kan gitu. Kemudian apa? Salam bersama-sama. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Bagaimana ini? Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diam. Ya. Ini beliau sholat 2 rakaat. Ya, kemudian ketika beliau melakukan rakaat yang kedua, ya, beliau meneruskan, sedangkan yang di belakangnya itu beliau apa? Yang belakang beliau kemudian apa? Pergi. Ya, disebutkan riwayat sekali Imam As-Sanani rahimahullah caranya itu apa? Disebutkan summa salama faqama haula. Ayat taifah asaniyah. Wa sholli anfusim rakaah. Ya, jadi mereka kemudian apa? Salat untuk diri mereka sendiri. Ya, demikian. Jadi caranya waktu itu disebutkan Nabi kemudian beliau rakaat 2 rakaat, ya salat 2 rakaat. Rakaat yang pertama, ya ketika rakaat yang pertama, maka para sahabat yang di belakang beliau ini kan tetap 2 kelompok. Ini beliau berdiri salat rakaat yang pertama, yang di belakang ikut, kemudian di rakaat yang kedua mereka pergi ke arah musuh. Sedangkan yang tadi berjaga-jaga menuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi terus meneruskan. Kemudian tadi yang datang ya ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Nabi salam, mereka menyempurnakan. Sedangkan yang tadi yang menuju ke arah musuh ya, ketika melihat mereka sudah selesai kembali lagi ke tempat awal. Wallahu a'lam demikian. Ya.
kembali ke tempat awal menyempurnakan sholat mereka. Ya itu. Jadi jenis yang kedua ini beliau tidak menunggu. Beliau langsung menyelesaikan 2 rakaat dan bergantian jamaahnya. Jamaah yang pertama ya bersama dengan beliau. Kemudian ketika rakaat yang kedua mereka pergi ke arah musuh. Yang belum sholat mendatangi Nabi. Ikut bersama Nabi sholat menyempurnakan. Ya, ketika Nabi SAW mereka pun menyempurnakan. Kemudian tadi yang mendatangi musuh kembali lagi di tempat sholat Nabi SAW. Demikian disebutkan. Sehingga tidak ada tempat yang kosong untuk musuh menyerang karena tetap ada yang menjaga. Ini. Kemudian disebutkan cara yang ketiga, itu hadis yang ketiga, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya adalah semuanya di dalam sholat, ya. Kemudian bergantian, ya, bergantian dalam hal sujudnya. Itu disebutkan di sini. Ini dibuat 2 shaf, ya. Sholatnya bersama-sama, paham? Dibuat 2 shaf. Shaf pertama, shaf yang kedua. Ini hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Caranya bagaimana? Yakni Nabi membuat 2 shaf. Musuh ada di depan. Kemudian mereka sholat sama-sama menghadap musuh kan, berdiri. Demikian juga rukuk pun bisa melihat musuh. Kemudian ketika mau sujud, ya, ketika mau sujud disebutkan yang di belakang Nabi ikut sujud. Di belakang Nabi ikut sujud. Kemudian di rakaat yang kedua menghadap musuh. Menghadap ke arah musuh. Kemudian ketika selesai sujud, ya kan, gantian Nabi pun berdiri, demikian juga shaf yang pertama berdiri, yang kedua sujud, paham? Yang kedua sujud. Kemudian rakaat yang kedua demikian persis. Itu. Jadi sama-sama semuanya sholat tetap menghadap ke arah musuh. Kemudian ketika sujud bagaimana? Nabi sujud, yang shaf pertama sujud. Shaf yang kedua berdiri mengawasi. Kemudian ketika Nabi selesai sujud, beliau berdiri kan itu. Demikian juga shaf yang di belakangnya, shaf yang terakhir, maka mereka sujud. Ya demikian. Jadi tetap ada yang mengawasi musuh. Kemudian rakaat yang kedua demikian juga. Ya ini kesimpulan hadis yang ketiga. Kemudian cara yang keempat, yakni hadisnya Abi Ayyas Az-Zuraqi. Ya. Itu yakni disebutkan oleh Imam Nasai hadis Jabir bin Abdullah juga. Bagaimana ini? Disebutkan ini 2 rakaat. Ya. 2 rakaat Nabi totalnya sholat 4 rakaat. 2 rakaat bersama dengan kelompok yang pertama, ya selesai. Kemudian menghadapi musuh. Kemudian yang tadi menghadapi musuh datang kepada Nabi dan Nabi sholat 2 rakaat lagi. Paham? Jadi Nabi totalnya berapa sholatnya? 4 rakaat. 2 rakaat salam bersama dengan beliau. Yang lainnya menghadapi musuh. Kemudian ketika sudah selesai salam, yang menghadapi musuh datang kepada Nabi. Nabi pun sholat 2 rakaat lagi. Ya demikian. Paham? Ini. Kemudian cara yang kelima, ya hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu. Ya di sini sahih juga. Disebutkan bagaimana? Ini dengan penguatnya sahih, yaitu 1 rakaat saja. Hadis Hudzaifah disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sholatal khauf biha ulai rakaah. Nabi sholat dengan mereka ini, kelompok yang ini, ya, yang belum menghadapi musuh, 1 rakaat. Wa biha ulai rakaah. Kemudian Nabi, ya, sholat lagi dengan yang ini 1 rakaat. Walam yaqdu, dan mereka tidak mengqadha, tidak menyempurnakan 2. Bahkan sholat maghrib tidak menjadi 3, tetap 1 rakaat. Sholat subuh juga 1 rakaat. Padahal ijma' para ulama sholat subuh dan sholat maghrib tidak ada qashar kan itu. Tapi karena sangat penting sekali, maka mereka sholat 1 rakaat saja. Paham ini? Adapun hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dhaif. Ya, bahkan Ibnu Majah sendiri menyebutkan mengisyaratkan dhaif juga bahwa sholat khauf, ya, bahwa Nabi SAW belum mengatakan qala Rasulullah SAW sholatul khauf, sholat khauf rakaah 1 rakaat saja. Ala ayyi wajhin kana, atas bagaimanapun keadaannya. Nah, ini dhaif sayangnya. Ya itu. Dan dalam permasalahan ini, ya tadi sudah kita sebutkan 5 bentuk cara sholat yang kesimpulannya kalau ketika sangat penting sekali beri 1 rakaat. Sebagian membicarakan hadis, ya, yang 1 rakaat tapi sahih, insyaallah ya. Apalagi di situ ada penguat dari riwayat Imam Muslim. Sebutkan riwayat Imam Muslim, ya, marwahu Muslim, demikian juga Abu Dawud dan Nasai. Ya, disebutkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini bisa ditulis hadisnya
Beliau mengatakan, dan ini hukumnya rafa marfu, nabilah yang melakukannya, yang mengucapkannya. Faradallahu shalah ala lisan nabiyikum. Allah mewajibkan salat atas lisannya nabi kalian fil hadar arba'an, ketika hadar, ketika tidak safar, ketika hadir 4 rakaat. Salat zuhur, asar. Wa fis safar raka'ataini, ketika safar 2 rakaat. Ya kan, dikosor. Wa fil khauf raka'ah, jelas, ketika salat khauf 1 rakaat saja. Bagaimana maghrib? 1 rakaat saja. Subuh 1 rakaat saja. Ya ini, paham? Ini menguatkan riwayat kemarin kita sebutkan, ya di Hudzaifah radhiyallahu anhu, demikian juga yang lainnya. Ya tidak ada keraguan. Kalau dalam keadaan penting sekali boleh melakukan salat ya khauf 1 rakaat saja. Kemudian berikutnya hadis yang terakhir dibawakan oleh beliau. Qala rahimahullahu taala, hadis yang ke-10 di sini. Yaitu hadis yang ke-450. Wa anhu, dan masih beliau darinya, ini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, marfu'an, ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sayangnya di sini dhaif. Sebutkan Imam Darqutni beliau mengatakan tafarrada bihi Abdul Hamid bin Suri. Di situ ada rawi namanya Abdul Hamid bin Suri, dhaif, lemah. Demikian juga di situ ada Baqiyah bin Walid an Anah, mengatakan an, padahal dia adalah mudalis. Semua di ilmu hadis demikian. Dhaif, ya. Tapi dibahas dalam permasalahan ini. Ibnu Hajar sendiri mau isyaratkan dhaif, tapi perlu dibahas. Apa itu? Bahwa Nabi SAW mengatakan laisa bi sholatil khauf, tidak ada di salat khauf sahun, sujud sahwi, tidak ada sujud sahwi. Dhaif tapi ya. Kalau kita sholat biasa kan, kalau salah kan sujud sahwi kan itu. Di sini riwayatnya tidak ada sholat khauf itu sujud sahwi, tapi dhaif. Akhrajahu Daraqutni, mengeluarkan Imam Daraqutni bisa dhaif dengan sanad yang lemah. Imam Daraqutni sendiri mengatakan tadi, ya ada rawi yang dhaif tadi. Lalu bagaimana? Dibahas. Ya karena hadisnya dhaif berarti kalau salah umpamanya, lupa imamnya, ya tidak rukuk umpamanya karena sangat penting sekali berdiri kemudian langsung sujud, ya sujud sahwi kan itu. Semula adalah ada sujud sahwi. Ini selesai hadis ini. Ini semua menunjukkan tentang pentingnya salat walaupun dalam keadaan perangan. Di sini ada permasalahan. Apakah salat khauf ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga disyariatkan? Iya, ya, adalah umum. Walaupun sebagian mengatakan tidak ada, karena surat An-Nisa ayat yang ke-102 disebutkan wa idza kunta fihim, apabila engkau wahai Muhammad ada di antara mereka, fa aqamta lahumus shalah, maka tegakkanlah untuk mereka salat. Berarti ketika Nabi hidup. Tapi ini kan umum, ya demikian. Hadis-hadis yang disebutkan bukan demikian, dan syariat adalah umum, yaitu. Kemudian di zaman kita, iya, ya, di zaman kita juga ada ayat di situ fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Ketika berperang sangat penting sekali. Demikian juga dilakukan ketika safar ataupun tidak safar. Musuh umpamanya langsung menyerang, kita pun boleh melakukan salat khauf. Karena dalilnya adalah umum kan itu. Kemudian juga disebutkan apakah ya boleh dalam keadaan berjalan, disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-239. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan, apabila kalian takut dari musuh maka boleh rijalan aw rukbanan, dengan berjalan kaki salatnya ataupun menaiki kendaraan. Ya demikian. Kalau disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari, fa in kana khauf asyad min dzalik, kalau sangat penting sekali, selalu rijalan, salat dalam keadaan berjalan. Qiyaman al-aqdami, berdiri di atas kaki-kaki mereka. Berdiri sambil salat. Ya, berjalan, warukbanan atau menaiki kendaraan. Mustaqbili kiblah, mereka menghadap kiblat, wa ghair mustaqbiliha, atau tidak menghadap kiblat. Jadi boleh tidak menghadap kiblat pun boleh. Kemudian juga boleh enggak membawa senjata? Boleh. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 102. Wal ya'khudhu aslihatahum, hendaknya mereka mengambil senjata mereka. Bahkan bisa wajib kan itu. Kemudian apakah adzan dan iqamat? Ya, umum. Ya, di Jabir bin Abdullah riwayat Muslim, ya, fa nudiya bis shalah, maka dipanggil untuk salat, yaitu. Sampai di sini selesai di sini suratul khauf, ya, sebagai pengetahuan kita. Kadang-kadang
perkara kita nggak tahu ya, apa yang terjadi. Kadang-kadang seorang nggak menyadari, nggak mengalami sesuatu yang tidak ada di benak dia. Ya, seperti keadaan yang sangat genting, peperangan dan sebagainya, atau berjihad, atau diserang musuh. Sampai di sini. Alhamdulillah,